Perkenalkan, nama saya Lydia Rumopa, NIM 19742011074, kelas A2 Hukum semester 5. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang makalah yang saya buat dengan judul masalah-masalah apa yang dihadapi setelah deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi Juanda merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Deklarasi Juanda pertama kali diucapkan oleh Insinyur Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Insinyur Juanda Kertawijaya sendiri merupakan Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden Soekarno menggantikan Ali Sastroamidjojo. Latar belakang deklarasi Juanda sendiri adalah akibat peraturan warisan dari pemerintah kolonial Belanda mengenai hukum laut Indonesia, yaitu Territorial Zien Maritim Kringen Ordonantie pada tahun 1939 atau yang biasa disingkat dengan Ordonantie 1930. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap pulau di Nusantara adalah 3 mil. Peraturan ini memunculkan kantong-kantong lautan bebas di tengah-tengah wilayah Indonesia yang membuat kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas, termasuk kapal-kapal perang. Kapal-kapal Belanda dapat dengan bebas menjelajahi perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional yang berlaku saat itu. Indonesia tidak memiliki hak untuk melanggarnya, ditambah kekuatan Angkatan Laut Indonesia tidak sekuat Belanda. Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di Indonesia ini terlihat janggal. Bagaimana wilayah suatu negara yang berdaulat dipisahkan oleh laut-laut bebas antara pulau-pulaunya. Oleh karena itu muncullah ide untuk memperbarui Ordonantie atau Hukum Laut 1939. Deklarasi Juanda 1957 langsung ditolak, terutama oleh negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, juga oleh Belanda dan Australia. Mereka menolak deklarasi Juanda karena penutupan laut di antara pulau-pulau Indonesia itu dianggap bertentangan dengan hukum internasional tentang kebebasan pelayaran. Perjuangan tahap pertama Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap rezim kepulauan adalah di Konferensi Hukum Laut tahun 1958 di Geneva, Swiss. Implementasi setelah deklarasi Juanda dilihat dari tingkat perlindungan perbatasan perairan masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah pertama, luas wilayah perairan Indonesia, ketimpangan infrastruktur, perbatasan perairan, dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia di perbatasan perairan di Indonesia. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Untuk itu, pengembangan potensi budaya, sosial politik, dan hukum ke Indonesia dapat membangun ciri khas kelautan sebagai identitas bangsa Indonesia. Dalam suatu negara juga harus saling mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Demikian sedikit penjelasan tentang makalah yang saya buat, dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kepada teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terlebih khusus bergabung bersama kami di Fakultas Hukum UNPI Manado. Mari jo kuliah di